Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galangding yang Abian Base pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya yang telah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam yang akan menuntun kita di dalam segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami imani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena atas kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Melalui kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami pada saat ini, kami mau membaca dan merenungkan serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, kami mohon roh hikmat-Mu bekerja sehingga setiap perkataan yang kami sampaikan sungguh merupakan perkataan firman yang dapat membangun dan memberi kekuatan iman kepada kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami dimampukan untuk hidup sebagai anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan, serta setia di dalam mengerjakan keselamatan anugerah Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-30 dan dari surat Roma pasal 11 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Jika akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah percaya akan rencana Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan ini, kita tentu sering membuat rencana. Entah itu rencana yang boleh dikatakan rencana yang besar ataupun rencana yang biasa-biasa saja. Namun apa yang kita rencanakan dan kita harapkan terkadang tidak semuanya dapat kita lakukan dengan mulus. Bahkan sebaliknya, apa yang tidak kita rencanakan dan kita harapkan di dalam kehidupan kita justru terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang juga kita mengalami situasi pergumulan yang sangat berat di dalam kehidupan kita, sehingga seolah-olah kita tidak ada yang dapat kita lakukan untuk bisa keluar dari pergumulan yang kita hadapi. Lalu bagaimana kita menghadapi situasi atau pergumulan yang berat yang tiba-tiba terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya yang sering menghadapi situasi atau pergumulan di dalam kehidupan kita,
kita dalam beratnya pergumulan dan tekanan yang kita hadapi, kita datang kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Terkadang Tuhan memang menggiring kita kepada sebuah situasi di mana tidak ada sesuatu atau seorang pun yang dapat kita andalkan, termasuk diri kita, kekayaan kita, atau mungkin jabatan yang kita miliki. Apabila hal itu terjadi, sudah seharusnya kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi di dalam kehidupan kita adalah untuk kebaikan kita. Ayat nas yang kita baca hari ini merupakan bagian dari pengalaman Raja bangsa Yehuda yang bernama Hizkia. Hizkia adalah pemimpin bangsa Yehuda di dalam menghadapi serangan dari bangsa Asyur yang dipimpin oleh rajanya Sanherib. Kutipan dari 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-30 yang menjadi bahan ayat nas kita pada pagi hari ini merupakan janji dan jawaban Tuhan atas doa-doa yang dinaikkan kepada Allah oleh Raja Hizkia ketika bangsa Yehuda menghadapi ancaman dan serangan serta penghinaan dari kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur adalah sebuah kerajaan yang besar yang telah menghancurkan banyak bangsa dan tidak ada satupun bangsa yang dapat mencegah pasukan tentara Asyur. Ketika itu melalui juru minuman agung, Raja Asyur menyampaikan perkataan penghinaan kepada Tuhan dan kepada bangsa Yehuda. Hal ini dapat dibaca di dalam 2 Raja-Raja 18. Dan bangsa Asyur terus membujuk orang-orang Yerusalem untuk menyerahkan diri kepada Raja Asyur. Mendengar penghinaan bangsa Asyur, Hizkia mengoyakkan pakaiannya dan menyelubungi badannya dengan kain kabung, dan dia bersegera pergi ke rumah Tuhan dengan penuh perkabungan menemui Nabi Yesaya, hamba Tuhan, dan menyampaikan penghinaan yang sudah dilakukan oleh Raja Asyur dan bangsa Asyur. Yesaya menyuruh Hizkia untuk menaikkan doa-doa bagi orang-orang Yehuda yang masih tinggal. Hizkia melakukan apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Yesaya dan berdoa kepada Tuhan. Dapat dibaca di dalam ayatnya yang ke-15 sampai 19. Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya dan berfirman bahwa orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ini merupakan janji bahwa sisa-sisa orang Yehuda akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang berakar di dalam iman kepada Tuhan dan menghasilkan buah ke atas. Juga dapat diartikan bahwa bangsa Yehuda akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dalam bacaan kedua dari Roma 11 ayatnya yang ke-16, Paulus juga menegaskan bahwa jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Hal ini juga dapat berarti bahwa ketika Hizkia sebagai raja orang-orang Yehuda yang memimpin, taat, dan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan,
maka Tuhan juga akan memberkati bangsa yang dipimpinnya. Pengalaman Raja Hizkia ini mengajarkan bagaimana seharusnya kita menghadapi kondisi sulit dan pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita. Hizkia yang mengalami pergumulan berat dan perkabungan yang hebat atas serangan dan penghinaan raja dan orang-orang Asyur, dengan cepat menyadari bahwa ia dan bangsa yang dipimpinnya memerlukan pertolongan Tuhan. Hizkia membawa semua pergumulannya kepada Tuhan. Beratnya tekanan yang dirasakan oleh Hizkia tidak membuat dia menyerah, tetapi justru membuat Hizkia berserah dan yakin bahwa Tuhan pasti menolong orang-orang Yerusalem untuk mengalahkan Raja Asyur. Melalui sikap Hizkia yang datang kepada Nabi Yesaya di rumah Tuhan, mengingatkan juga kepada kita bahwa ketika kita mengalami kondisi yang berat atau terhimpit di dalam kehidupan kita, kita harus meminta nasihat kepada orang yang tepat. Dalam hal ini Hizkia datang kepada Nabi Yesaya yang adalah hamba Tuhan yang setia. Sehingga Hizkia pun mendapat jawaban dari Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk menyelesaikan pergumulan dan tekanan yang dihadapi di dalam memimpin bangsa Yehuda. Dengan penuh kesetiaan Hizkia melakukan apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya, dan Tuhan sangat menghargai kesetiaan Hizkia sehingga Hizkia dapat keluar dari pergumulan yang dihadapi bersama bangsa yang dipimpinnya. Belajar dari kisah perjuangan Raja Hizkia menghadapi serangan tentara Asyur, maka kita dapat melihat bahwa kerendahan hati dan keteguhan iman Raja Hizkia yang mau datang dan taat kepada firman Tuhan merupakan wujud dari penyerahan diri yang penuh kepada rancangan Allah, dalam keyakinan bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam kendali Tuhan dan segala rancangannya semata-mata untuk kebaikan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengaminkan firman Tuhan dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Firman-Mu sudah tersampaikan dan sudah kami dengarkan. Untuk selanjutnya ya Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dan menolong kami untuk memahami lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan dan dengan setia melakukannya di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan melakukan tugas dan aktivitas kami. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan agar kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.